Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak berkumpul, bersimpuh di Masjid Ali bin Abi Thalib ini sebelum kita bersama-sama melakukan aktivitas pekerjaan kita masing-masing di kantor kita masing-masing. Insyaallah di hari Rabu 13 Oktober 2021 ini saya akan menyampaikan satu judul kajian, yaitu tentang benteng dari gangguan jin dan syaitan. Tentunya hadirin yang berbahagia, materi ini sangat penting untuk kita simak, untuk kita ketahui, dan kemudian untuk kita amalkan, ya, ditambah lagi untuk kita sebarkan, kita sampaikan kepada yang lain. Mengingat syaitan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an merupakan musuh yang nyata bagi kita, bagi manusia, ya. Bahkan mereka bertekad untuk mencelakakan manusia, baik di kehidupan dunia maupun di akhiratnya. Di dunia syaitan itu, ya, akan berusaha mencelakakan manusia sampai kepada hal-hal yang mungkin kita enggak pernah terfikir bahwa itu adalah perbuatan syaitan, ya. Contoh misalnya adalah tentang penyakit yang diderita oleh manusia. Ternyata di sana itu boleh jadi ada andil dari setan yang membuat manusia itu sakit, ya, sakit fisik, bukan hanya sakit gangguan kesurupan misalkan, bukan demikian, bukan hanya itu. Termasuk dalam masalah sakit fisik pun syaitan bisa punya peran ataupun punya andil. Ada satu riwayat, ya, ketika itu Nabi SAW mengomentari penyakit mata yang diderita oleh istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innama dzaka amalus syaiton. Kana yankhasuha biyadihi." Kata Nabi, sesungguhnya penyakit itu termasuk dari perbuatan syaitan yang telah menusuk matanya dengan tangannya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya, artinya syaitan juga punya andil, ya, terkadang atau bahkan mungkin banyak dari penyakit-penyakit yang ternyata itu adalah perbuatan syaitan. Seperti penyakit mata atau sakit mata yang dialami oleh istrinya Ibnu Mas'ud ini, yang dikatakan oleh Nabi sesungguhnya itu adalah perbuatan syaitan, yang syaitan itu menusuk matanya, ya, dengan tangannya. Menusuk mata orang yang sakit itu dengan tangan syaitan. Namun demikian ada seorang sahabiah, ya, bernama Hamnah binti Jahash. Beliau mengadukan tentang haidnya yang tidak berhenti-berhenti. Jadi haid itu keluar terus begitu, ya. Nah, dia mengadukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Innama hadhihi raqdatun min raqadati asyaiton." Min raqadati asyaiton. Sesungguhnya hal itu, ya,
istihadah yang tadi haidnya terus menerus nggak berhenti itu adalah karena hentakannya syaitan. Nah, di sini ada andil syaitan, begitu ya. Nah, pada intinya ketika Allah Subhanahu wa taala ya telah mengumumkan kepada kita bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita, ya, dan bahkan Allah mengatakan agar syaitan itu dijadikan musuh oleh kita manusia, ya, jangan dijadikan teman. Maka ini jelas syaitan akan terus berusaha untuk mencelakakan manusia, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat, ya. Mencelakakan dari fisiknya sampai dengan penyakit ketika dia putus asa sampai dengan bunuh diri, ya. Kemudian non fisik di masalah ruhani ataupun ukhrawinya, ya, sampai dia menjadi pengikut syaitan, ya, bersama-sama syaitan dikumpulkan di neraka, ya, di dalam neraka jahanam. Nah, begitu. Nah, para ulama sepakat bahwa jin atau syaitan itu bisa mengganggu manusia, ya, dalam hal ini misalkan bisa merasuk ke dalam tubuh manusia. Ini sepakat, ya, tidak ada yang tidak sepakat kecuali orang-orang yang menyimpang. Ya, kalau ada orang yang mengatakan atas nama syariat, ya, bahwa jin tidak bisa merasuk ke dalam tubuh manusia, maka dia berarti telah berdusta atas nama syariah. Nah, kenapa? Beliau mengatakan karena tidak ada satu dalil pun, ya, dari syariat yang membantah akan hal ini. Ya, seperti ingat tentang orang yang memakan riba itu, mereka tidaklah berdiri kecuali melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Berarti kan kerasukan itu ada, begitu. Nah, ini jelas. Nah, ada beberapa sebab jin itu bisa mengganggu manusia, baik dengan merasuk, artinya orang itu kesurupan, ataupun dengan gangguan-gangguan yang lainnya. Menurut Ibnu Taimiyah, yang pertama adalah karena dorongan syahwat ataupun hawa nafsu, atau karena jatuh cinta. Nah, ini. Jadi ketika jin atau syaitan itu jatuh cinta kepada antum, dia bisa merasuk ke dalam tubuh antum, karena dia pengen menikmati kebersamaan bersama antum. Nih, hati-hati ya, Kang Renji. Kalau antum dicintai sama jin, jin bisa masuk ke antum. Nah, maka nanti penting nih materi yang dipilihkan oleh Ustadz tentang benteng dari gangguan setan dan jin, atau jin dan setan. Ini yang pertama. Jadi karena jin itu cinta kepada manusia itu, kepada orang itu, kemudian dia merasuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, bisa jadi karena kebencian ataupun kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada jin, baik sengaja ataupun tidak. Ya, kalau ada orang yang nggak sengaja kemudian tiba-tiba ada air panas bekas masak atau bekas apa, ya, disiramkan misalkan ke semak-semak, saur begitu ya, tanpa baca bismillah, boleh jadi ada jin yang terganggu atau tersakiti atau terbunuh karena siraman air itu, sehingga jin itu kemudian membalas, gitu, membalas orang itu, baik kita sengaja, manusia itu sengaja ataupun tidak, atau kencing sembarangan, gitu ya. Mentang-mentang ada ini sepi rumah, gedung ya sepi, padahal gedung kosong, ya, kencing di pojokannya ternyata ngencingin jin. Nah, itu merasa terganggu, jin bisa membalas kepada orang itu. Nah, karena jin itu bodoh dan zalim, maka kadang-kadang jin itu membalas kedoliman manusia lebih dari apa yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri, ya, sehingga lebih berat balasannya daripada yang dilakukan oleh manusia. Bukan terus kemudian dikencingin lagi, bukan. Ya. Terkadang lebih berat, ya, balasannya kepada manusia itu. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, motivasi daripada jin mengganggu manusia, baik dengan merasuki tadi ataupun dengan gangguan-gangguan yang lain, ini kadang-kadang hanya karena iseng. Ya, kayak manusia sama manusia gitu. Kan kita dulu ya, mungkin sekarang pun masih punya teman yang suka iseng, suka jahil kalau bahasa kita ya. Ya, tahu-tahu ngelempar dari belakang, tuk, kena kepalanya.
Nah, jin pun begitu, kadang-kadang iseng sama kita. Kalau kita lewat misalkan di jembatan yang sepi, kadang-kadang itu si fulan lewat, ada orang lewat, lempar aja pakai batu misalkan, letuk gitu. Itu iseng. Nah, ini kadang-kadang begitu. Nah, iya kalau isengnya kalau pakai batu kecil ya, kalau pakai batu gede, nah ini kan ngeri juga sama kita. Nah, ini jadi minimal ada 3 tadi sebab. Yang pertama adalah karena syahwat, hawa nafsu, atau karena cinta kepada orang itu, kemudian jin merasuk ke dalam tubuhnya, ya. Yang kedua karena membalas kezaliman manusia, baik manusia itu zalim sengaja kepada jin maupun tidak sengaja, ya, baik tadi sampai membunuh jin atau teman jin atau anaknya jin gitu kan. Dan kemudian yang ketiga adalah karena jin itu terkadang iseng. Ya, jadi mungkin benar kalau antum lagi sendirian di suatu tempat, tahu-tahu kok ada yang lempar di belakang antum, ya, itu mungkin jin yang iseng kepada antum. Nah, kemudian yang menjadi sulit bagi kita, ya, bahwa jin setan itu musuh kita, jelas. Yang menjadi sulit, mereka itu bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Ini musuh, ya, musuh itu. Kalau kita misalkan membawa pedang, kita berhadapan dengan setan, yang setan juga bawa pedang misalkan, ya, maka kita tidak bisa diam atau tidak melawan atau tidak menangkis, ya. Kita pasti akan dibunuh oleh setan itu, kita pasti akan diserang, begitu ya. Jadi kita harus menangkis, menghindar atau menyerang. Nah, untuk itu benteng dari gangguan jin dan setan itu sangat penting. Nah, kemudian ringkasnya apa saja yang perkara-perkara yang dapat membentengi diri kita dari gangguan jin dan syaitan. Ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Ya, kita diingatkan lagi bahwa tawakal kepada Allah itu bisa membentengi diri dari gangguan jin dan syaitan. Begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, surat yang ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya fahuwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupinya. Ini, ya. Kalau kita bertawakal kepada Allah, tentunya tawakal yang syar'i, tawakal yang benar, gitu ya. Bukan tawakal seperti yang sebagian orang pahami bahwa tawakal itu pasrah saja tanpa berbuat ikhtiar dan lain sebagainya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupkan. Kalau Allah sudah mencukupi, kalau kita butuh perlindungan, Allah akan lindungi kita. Ya. Kalau kita diserang oleh musuh, niscaya Allah akan menolong kita. Dan sehingga jin dan syaitan ketika akan mengganggu kita, kalau Allah katakan fahuwa hasbuh, Allah mencukupinya, maka niscaya gangguan jin dan syaitan itu tidak akan sanggup masuk ke dalam jiwa kita, gitu ya. Nah, kemudian masih dalam poin yang sama, surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Ya. Dan sesungguhnya kekuasaannya syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ya, ini jelas, ya. Syaitan enggak akan kuasa, enggak akan bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Begitu, ya. Nah, ini di poin yang pertama, bahwa yang dapat membentengi diri kita dari gangguan jin dan syaitan adalah bertawakal kepada Allah. Yang kedua, perkara yang dapat membentengi diri dari gangguan jin dan syaitan, menjaga salat subuh berjamaah di masjid. Ini jamaah yang berbahagia, harus dikuatkan tekad kita
ya, azam kita, mujahadah kita untuk terus berusaha sholat berjamaah di masjid walaupun sangat berat, ya. Anak sendiri termasuk yang berat menjalankan salah satu kewajiban ataupun perintah ini, ya. Terkadang terlambat, terkadang misalkan ada aja, kadang kesiangan karena urusan kita kadang-kadang berbeda-beda, masalah kita di rumah kadang berbeda-beda, ya. Dan kita lihat pun kadang nggak tahu kalau sholat maghrib isya itu sering banyak, ya, jamaah kita, tapi sholat subuh kadang cuma 2 baris. Nah, apakah sholatnya di masjid yang lain atau subuhnya di rumah, gitu kan? Ini kan tanda tanya koreksi buat kita dan anak pribadi. Demikian kita koreksi bersama. Sholat subuh berjamaah itu bisa menjaga atau membentengi diri dari gangguan jin dan syaitan, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalah subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam zimmah Allah, berada dalam jaminan Allah. Ya, di sini dikatakan barang siapa yang berada dalam jaminan Allah, ya tentu pasti jin, syaitan, tukang sihir, dukun itu tidak akan bisa mengusiknya. Begitu salat subuh berjamaah, ya. Dan bahkan secara umum salat berjamaah itu bisa membentengi dari penguasaan syaitan. Seperti satu riwayat dari Abu Darda, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwada alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa inna ma yakunu dhibu minal ghanamil qasiyah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terdapat 3 orang di suatu desa atau suatu kampung yang tidak ditegakkan salat berjamaah di sana kecuali mereka telah dikuasai oleh syaitan. Begitu, ya. Maka Nabi kemudian melanjutkan, maka haruslah bagi kalian untuk berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang kedua adalah bahwa salat berjamaah ataupun salat subuh secara khusus ini dapat menjaga kita dari gangguan jin dan syaitan. Kemudian yang ketiga adalah di antara perkara yang bisa menjaga kita dari gangguan jin dan syaitan, memelihara ataupun menjaga bacaan muawwidzatain, surat Al-Falaq dan An-Nas, ya. Ibnu Abis Al-Juhani bercerita bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya bena Abis, wahai Abu Abis, ala ukhbiruka bi afdoli ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidun. Wahai Abu Abis, maukah ku beritahukan kepadamu bacaan perlindungan terbaik dari orang-orang yang mencari perlindungan. Ya, ini kita perhatikan kalimatnya. Bacaan perlindungan terbaik dari orang-orang yang butuh perlindungan, bukan orang-orang yang sedang gak butuh perlindungan. Ini artinya memang bacaan yang paling super, gitu, ya. Maka Abu Abis kemudian menjawab, tentu, ya. Rasulullah SAW melanjutkan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini kalau dibaca, ya, maka kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat adalah membaca ayat kursi pagi dan petang hari serta di malam hari sebelum tidur. Nah, ini jangan lupa, ya. Ini Ustaz Ahmad sering mengingatkan di statusnya, Masya Allah. Jangan lupa zikir pagi dan petang walaupun sebagian bacanya nih. Ayat kursi, kita ingat bahwa ayat kursi di pagi hari dan di petang hari kalau dibaca, kemudian di malam hari sebelum tidur, ini akan memberikan penjagaan untuk kita. Nah, mengenai hal ini ada satu riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW bersabda mengenai ayat kursi, ya, idza qara'atha gudwatan ujirat minha hatta tumsiya. Ujirat minna hatta tumsiya. Wa idza qara'atha hina tumsi
ujirat minna hatta tusbiha. Siapa yang membacanya ketika pagi hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang hari. Dan siapa yang membacanya ketika petang hari, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga pagi hari. Ya, kadang-kadang kita lupa, dan memang setan yang membuat kita lupa, sehingga sore hari belum baca ayat kursi pun kita nggak merasa bersalah, nggak merasa rugi, nggak merasa ada yang kurang gitu ya. Biasa-biasa aja gitu ya. Pagi hari pun demikian sama gitu. Memang setan itu yang membuat kita lupa. Nah, sehingga kita diingatkan di kesempatan hari ini bahwa ayat kursi di pagi hari dan di sore hari ini akan, ya, Allah akan melindungi kita ketika kita membacanya. Nah, kemudian di malam hari sebelum tidur, kita ingat satu kisah yang sering kita dengar. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan, ya, maka Abu Hurairah menceritakan, lalu di malam hari seseorang mendatangiku dan meraup makanan. Ada orang yang datang ya kan, ingat. Kemudian tiba-tiba meraup makanan, buah makanan, ngambil gitu, nyolong lah istilahnya ya. Aku pun menangkapnya dan berkata kepadanya, aku akan melaporkan kamu ke Rasulullah. Maka orang ini kemudian memberikan alasan, ya, biarkanlah aku mengambilnya. Sesungguhnya aku sangat membutuhkannya dan keluargaku, karena untuk keluargaku yang banyak dan keperluanku sangat mendesak. Maka Abu Hurairah kemudian membiarkan, ya, dibiarkan lagi. Nah, esok harinya Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang diperbuat oleh tawananmu semalam tadi malam, gitu ya. Kemudian Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, dia, mohon maaf, Abu Hurairah menjawab, ya Rasulullah, dia, orang itu mengadukan keperluannya yang sangat mendesak, ya, dan keluarganya yang sangat banyak sehingga aku kasihan kepadanya. Maka aku pun kemudian membiarkan dia pergi. Maka beliau SAW bersabda, sungguh dia telah membohongimu dan dia nanti malam akan kembali lagi. Dia pasti kembali. Ya. Kemudian Abu Hurairah pun yakin bahwa berdasarkan informasi dari Nabi, orang itu akan kembali. Ya. Maka Abu Hurairah ngintip lagi. Ya, jaga sambil diintip. Nih, orang itu kapan datang lagi? Kita tangkap lagi dia. Ternyata dia datang lagi dan meraup makanan lagi sama. Ditangkap lagi. Ya. Kemudian ketika itu ditanya lagi dan dia menyampaikan alasan yang hampir sama, ya. Orang itu mengatakan, biarkan aku mengambilnya, sesungguhnya aku benar-benar terdesak oleh kebutuhanku dan tanggungan keluarga, ya. Aku tidak akan kembali. Jadi setelah ini sudah ini kali ini saja aku nggak akan kembali. Maka kemudian Abu Hurairah merasa kasihan dan melepaskannya lagi. Keesokan harinya Rasulullah bertanya lagi, sama pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Maka Abu Hurairah mengatakan seperti yang tadi disampaikan, bahwa kemudian karena kasihan dia lepaskan lagi. Maka Rasulullah SAW, sungguh dia telah membohongimu dan dia akan kembali. Ya, maka benarlah di malam yang ketiga, ya, diintai lagi, balik lagi dan melakukan hal yang sama. Kemudian ditangkap. Nah, ini kali yang ketiga. Orang ini dia tidak kemudian memberikan alasan seperti sebelum-sebelumnya. Akan tetapi, ya, dia mengatakan, lepaskan aku, akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadamu. Ya, maka Abu Hurairah mengatakan, apa kalimat-kalimat itu? Maka dia menjawab, apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai. Ya, kata dia, niscaya engkau akan selalu berada dalam lindungan Allah. Engkau tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi hari. Maka Abu Hurairah kemudian membebaskan orang itu. Nah, keesokan harinya ditanya lagi oleh Rasulullah SAW, apa yang diperbuat oleh tawananmu tadi malam? Ya, Abu Hurairah kemudian menjawab, ya Rasulullah, orang itu telah mengajarkanku beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberi manfaat kepadaku. Ya, maka aku pun membiarkan orang itu pergi. Maka beliau SAW bertanya, apakah kalimat-kalimat tersebut? Ya, Abu Hurairah menjawab, orang itu berkata kepadaku, apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya engkau akan selalu dalam lindungan Allah dan engkau tidak akan diganggu oleh
setan sampai pagi hari. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, ama innahu sadaqaka wa huwa kadub. Sesungguhnya dia telah berkata benar, padahal dia meskipun dia tukang dusta. Ya, artinya apa yang diajarkan oleh orang itu ya kepada Abu Hurairah itu benar, meskipun dia pendusta. Apa yang diajarkan yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setan tidak akan mengganggu. Padahal dia tukang dusta. Tahukah engkau wahai Abu Hurairah, siapakah yang engkau ajak bicara sejak 3 malam itu? Abu Hurairah menjawab, tidak. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, dia adalah setan. Nah, ini ya hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau faidah yang bisa didapat antum bisa petik sendiri ya. Baik, kemudian yang kelima di ringkas yaitu membaca surat Al-Baqarah di rumah, di dalam rumah ya. Ini membaca surat Al-Baqarah, suratnya panjang ya. Ada yang sudah pernah baca di rumahnya sampai full? Ada Ustaz? Apa? Murotal. Iya, kitanya tidur, murotal yang baca. Itu mas Syekh yang baca ya. Baca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Dikatakan inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan menyingkir dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Cukup enggak ini? Cukup ya. Tapi kalau masih tetap ya mungkin evaluasi bacanya kurang banyak. Kurang mantap ya. Kemudian yang keenam, sarapan. Nih, sarapan langsung pada bangun ya. Sarapan 7 butir kurma. Menjaga gangguan jin dan setan. Sarapan 7 butir kurma. Ya. Rasulullah bersabda, man tasabbaha sab'a tamaratin min ajwatil Madinah lam yadurruhu sirrun wala summun. Barang siapa yang sarapan 7 butir kurma ajwa dari Madinah ya, ajwatil Madinah, maka sihir dan racun tidak dapat membahayakannya. Ya, siapa yang sarapan 7 butir kurma ajwa Madinah, sihir, racun tidak akan membahayakannya. Tadi sarapannya apa? Nasi uduk. Pantesan ngantuk terus ya. Ngaji aja ngantuk sih. Kerja ngantuk, ngaji ngantuk. Sarapannya ya. Akan tetapi sebenarnya tidak dibatasi hanya kurma ajwa. Jadi semua macam kurma ya, harapannya bisa membentengi kita dari gangguan jin dan syaitan ataupun sihir tadi. Ya, karena dalam hadis riwayat yang lain konon kata beliau ada diriwayatkan disebutkan tanpa ada batasan kurma ajwa Madinah. Yang ketujuh, berdoa ketika keluar dari rumah. Ini sebenarnya amalannya sudah kita tahu semuanya ya. Sudah kita tahu semuanya. Cuman kadang kita lupa tidak mengamalkannya. Berdoa ketika keluar dari rumah. Saya percepat bacanya. Ada satu riwayat dari hadis Nabi SAW. Jika seorang keluar dari rumah lalu dia membaca zikir Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan dalam segala keperluanmu dan dijaga dari semua keburukan. Ya, sehingga setan-setan pun tidak bisa mendekatinya, dan setan yang lain akan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan seorang yang telah diberi petunjuk, telah dicukupkan dan telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafal semua doanya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Cukup dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan sendiri ya saling berbisik, enggak mungkin, ente jangan ganggu dia, percuma. Yang kedelapan, membaca yang terakhir ya, membaca zikir-zikir tertentu ya, di antaranya yang pertama bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah kita sudah hafal semuanya. Dibaca 3 kali pada waktu pagi dan petang ya. Ini ada satu riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, kata sebanyak 3 kali, niscaya tidak akan ada sesuatu pun yang memudaratkannya. Sesuatu termasuk jin dan syaitan. Kemudian zikir yang kedua,
adalah bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, maka tidak ada lagi suatu pun yang membahayakannya hingga dia pergi dari tempat persinggahannya itu. Ya, kalau kita baca itu maka aman, tidak akan ada yang mengganggu. Enggak mungkin antum kesurupan di situ. Kalau antum berzikir, tapi kalau nggak zikir ya boleh jadi ya antum kesurupan. Kemudian yang ketiga zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali. Kita lihat hadisnya, barang siapa yang mengucapkan sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dia mendapatkan pahala setara dengan memerdekakan 10 budak hamba sahaya, dituliskan untuknya 100 kebajikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan dia mendapatkan perlindungan dari setan pada hari itu, perlindungan dari Allah dari gangguan setan pada hari itu hingga petang hari, serta tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa yang lebih baik daripada apa yang dibawanya kecuali seorang yang mengamalkannya lebih banyak daripada itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, seperti membebaskan 10 hamba sahaya, ya dicatat 100 kebajikan, dihapus 100 kesalahan, dan mendapatkan perlindungan dari gangguan setan, ya, dan tidak ada yang lebih beruntung daripada yang orang ini kecuali yang melakukan lebih banyak daripada bacaan tadi. Sebanyak-banyaknya antum kita semua baca sehingga kita menjadi orang yang beruntung dan terbebas dari gangguan jin dan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, beberapa perkara yang dapat membentengi diri kita dari gangguan jin dan syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.